Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kios Belajar. Pada tutorial kali ini kita akan mempelajari dictionary pada Python. Dictionary adalah sebuah collection di mana itemnya tidak tersusun, kemudian itemnya changeable atau kita bisa update, bisa kita remove, dan itemnya memiliki index. Pada Python, dictionary ditulis di antara curly bracket atau kurung kurawal. Dan setiap item dari dictionary kita memiliki key dan value pada saat mendeklarasikannya. Langsung saja kita praktekkan. Kita memiliki variabel D di sini dengan tipe data dictionary, kemudian kita assign value-nya. Ingat, kita menggunakan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Kemudian key-nya apa? Sebagai contoh di sini nama, misal nama. Oke, antara pemisah key dan value kita menggunakan titik 2 di sini. Oke, kemudian value-nya contohnya di sini kios belajar. Kemudian sama seperti tipe data collection lainnya, kita menggunakan koma untuk memisahkan satu item dengan item berikutnya. Contoh di sini kita punya alamat, oke. Kemudian Bandung misal. Kemudian item ketiganya umur. Lalu 24. Kemudian oke. Kita print terlebih dahulu, lalu kita coba running. Ups, ada yang salah. Oh ya, sini. Running. Oke, di sini sih kita sudah berhasil mendeklarasikan sebuah variabel D dengan tipe data dictionary dengan value-nya sebagai berikut. Oke, untuk penulisannya sendiri, teman-teman bisa menambahkan white space di sini atau backslash n atau enter. Oke, agar terlihat lebih rapi. Sama saja jika kita running, hasilnya sama seperti itu. Oke, selain dengan cara membuat variabel seperti ini dengan langsung mengassign value-nya, kita bisa menggunakan constructor seperti tipe data collection lainnya. Kita bisa memanggil collection dari constructor dari kelas tersebut. Contoh, sama kita memiliki variabel D, kemudian kita assign, lalu kita panggil constructor dari kelasnya, yaitu dict, dict, kemudian dict, oke, kemudian kita masukkan key-nya, oke. Perhatikan teman-teman, key di dalam mendeklarasikan sebuah variabel seperti ini dengan key, ketika kita mendeklarasikan dengan cara memanggil konstruktornya, bedanya seperti ini. Oke. Nah, pada saat kita mendeklarasikan seperti ini, kita membuat key tersebut menjadi sebuah string. Namun di sini, oke, kita tidak membuat dia menjadi sebuah string. Kemudian satu lagi, untuk pemisah antara key dan value, di sini kita menggunakan titik 2, namun di dalam di cara seperti ini, ketika kita memanggil konstruktornya, kita menggunakan sama dengan sebagai pemisahnya. Kemudian di sini tetap string, kios belajar. Kemudian sama untuk pemisah antara satu item dengan item lainnya, kita menggunakan koma. Kemudian alamat, kemudian sama dengan lagi di sini sama Bandung, lalu yang terakhir umur, kemudian di sini 24. Oke, ini kita komen dulu. Untuk komen teman-teman bisa lihat di tutorial kita yang sebelumnya cara penggunaannya. Lalu coba kita running dan hasilnya sama. Oke, saya harap teman-teman mengerti sampai di sini. Kemudian, bagaimana cara kita mengakses item yang ada di dalam dictionary tersebut? Oke, ada dua cara mengakses itemnya. Kita bisa langsung refer ke key name-nya dengan cara kita memanggil nama variabel, kemudian kita buat square bracket atau kurung siku, lalu kita masukkan key dari si item tersebut. Contoh di sini key nama, oke. Lalu coba kita running, kios belajar. Kita berhasil memanggil value dari dictionary tersebut, yaitu kios belajar. Dengan memanggil item dari, memanggil key dari dictionary-nya. Oke? Perhatikan baik-baik teman-teman, di sini kita tetap menggunakan string walaupun pada saat kita mendeklarasikan sebuah variabel dictionary menggunakan constructor, kita tidak menambahkan string, kita tidak membuat key-nya sebagai sebuah string. Oke, tapi ketika kita panggil, kita tetap harus membuat dia menjadi string. Oke, sama seperti yang atas.
ini string, jadi di sini dipanggil string. Walaupun di sini bukan string, kita tetap memanggilnya dengan menggunakan string. Saya harap teman-teman mengerti. Contoh lagi, kita panggil alamat, oke, sebagai contoh. Alamat, lalu coba kita running, Bandung, kemudian umur juga bisa, umur, lalu kita running, 24. Oke, selain seperti ini, kita juga bisa memanggil items di dalam dictionary tersebut dengan menggunakan function atau method get. Oke, langsung saja d.get. Kemudian tetap kita memanggil key dari dari list item tersebut, contohnya nama. Kalau kita perhatikan, teman-teman, perhatikan di sini nama, oke, dan value-nya kios belajar. Begitu juga dengan umur. Kita running 24. Oke, jadi metode key ini mengembalikan return type-nya itu sama dengan value dari setiap item tersebut. Contoh, coba kita cek tipe dari value yang dikembalikan. Kita turun. Seperti biasa, kita menggunakan function type untuk mencari tahu tipe data apa sih yang dikembalikan, atau tipe data apa yang ada dalam dalam parameter tersebut. Sebagai contoh, langsung kita running. Di sini integer. Walaupun kita buat dia string umur, dia tetap tahu bahwa tipe data yang ada di sini adalah integer. Sebagai contoh, jika kita buat di sini nama, dia string. Bagaimana jika kita buat di sini contoh 24,5 tahun? Kalau kita running, dia jadi string. Umur. Ya, jadi float. Oke. Saya harap teman-teman mengerti sampai di sini. Kemudian next, apa yang harus kita pelajari adalah bagaimana cara merubah value pada dictionary tersebut. Langsung saja kita praktekkan cara merubahnya, sama seperti collection lainnya. D, kemudian key-nya apa? Contoh di sini key-nya umur, kita ubah menjadi 24, simple, seperti ini saja. Lalu coba kita print variabel D. Oke, teman-teman bisa lihat sebelumnya 20. Oke, coba di sini ya, print D. Oke, sorry, kita running. Teman-teman perhatikan sebelumnya 24,5, setelah kita ubah item dalam list item dalam dictionary tersebut, yaitu key umur berarti ini, itu menjadi 24. Oke. Kemudian yang berikutnya, cara melooping atau mengambil item yang ada di dictionary tersebut. Kita menggunakan for loop di sini sebagai contoh. Bisa menggunakan for loop, teman-teman. Oke, langsung saja. For di sini kita menggunakan variabel baru for x, oke, in d, oke. Lalu coba kita in d, lalu coba lalu coba kita print x, oke, lalu ini kita hapus saja, kita running. Perhatikan teman-teman, di sini teman-teman sudah berhasil menampilkan key item key yang ada di list dictionary tersebut. Contohnya nama, ini key-nya ditampilkan, kemudian alamat, kemudian umur. Oke, saya harap teman-teman mengerti. Selain memanggil key dari list item tersebut, kita juga bisa memanggil value-nya. Contoh memanggil value-nya kita pakai ini saja. Oke, kemudian sama seperti ini, namun kita menggunakan metode value, oke, di sini. Lalu coba kita running. Perhatikan teman-teman, sekarang di sini yang ditampilkan adalah value dari item dictionary tersebut, kios belajar, Bandung, dan 24,5. Jika kita tidak pakai ini, yang ditampilkan adalah list dari key tersebut. Oke, nama, alamat, dan umur. Nama, alamat, dan umur.
Oke. Namun jika kita menggunakan method value di sini, kita running, tampilkan kios belajar. Value-nya Bandung dan 24,5. Kios belajar Bandung dan 24,5. Oke. Selain seperti ini, kita juga bisa memanggil keduanya sekaligus dengan cara kita menggunakan sama seperti ini, namun di sini memanggil items dari menggunakan metode items. Oke, kemudian kita masukkan di sini x, y, lalu kita coba running. Oke, di sini kenapa kita hanya memanggil item k dan value, namun yang ditampilkan di sini hanya k. Tapi di sini kita kasih koma value, lalu kita running. Perhatikan nama, kemudian kios belajar dari value-nya, kios belajar, kemudian alamat untuk k-nya, Bandung untuk value-nya, kemudian umur dan 24,5 untuk value-nya. Jadi dengan cara seperti ini kita bisa memanggil k dan value pada list dictionary tersebut. Oke? Saya harap teman-teman mengerti. Jika tidak mengerti, teman-teman bisa ulang lagi. Kemudian untuk mengecek apakah value tersebut atau key tersebut berada di dalam list dictionary itu, kita menggunakan contohnya seperti apa ya? Atau gini aja deh. If model misalkan nama in D seperti ini. Oke ya, seperti ini, lalu kita print berhasil gitu kali ya, berhasil. Kita running, ya berhasil. Namun jika kita buat di sini misalkan model, kalau kita running, tidak ada yang di print karena model ini bukan salah satu key dari dictionary tersebut. Oke, namun jika kita tulis nama, kita running, oke, berhasil. Kenapa? Karena key nama ada di dalam list dictionary tersebut. Oke, saya harap teman-teman mengerti sampai di sini. Kemudian untuk mencari panjang dari banyaknya item dalam dictionary tersebut, sama seperti data type collection lainnya, kita menggunakan len seperti biasa D kalau kita running 3. Jadi ada 3 item di sini, 1, 2, 3. Oke. Jika kita tambahkan satu lagi item di sini, misalkan model, contohnya model shampoo gitu ya kali ya, atau terserah teman-teman. Contohnya di sini model anak gitu aja. Oke, lalu coba kita running, ada 4. Oke, saya harap teman-teman mengerti sampai di sini. Kemudian bagaimana cara kita meng-add satu item ke dalam dictionary tersebut? Kenapa? Karena dictionary chainable, berarti kita bisa meng-add item ke dalamnya. Bagaimana caranya? Seperti biasa teman-teman. Oke, langsung kita praktekkan. Contoh ini kita hapus saja atau kita cut. Oke, biar tidak terlalu panjang. Pertama kita print dulu D di sini. Kemudian, nah untuk cara meng-add atau memasukkan item baru ke dalam list item tersebut, kita panggil, caranya seperti ini, kita panggil variabelnya, kemudian nama itemnya, sebagai contoh di sini model, kemudian kita isi value-nya anak, oke, anak, lalu coba kita print, oke, print. Perhatikan teman-teman, sebelumnya kita tidak memiliki item model di atas, oke, ini dia, ketika kita print di sini, namun ketika kita insert new item dengan key model dan value anak, di sini masuk key model dan value anak pada list dictionary tersebut. Oke, saya harap teman-teman mengerti. Kemudian selain seperti ini, kita juga bisa meremove
item di dalam dictionary tersebut. Contoh, balik lagi kita isi ini, kemudian ini kita hapus saja teman-teman. Untuk mendelete-nya kita bisa menggunakan metode pop, contohnya d.pop, oke, pop, kemudian apa nama dari key-nya, contoh di sini model, oke, di sini print dulu, print d, kita lihat, kemudian print lagi d di sini. Coba kita running. Perhatikan sebelumnya di atas kita memiliki item model, ini dia ketika kita tampilkan. Oke. Kemudian di sini kita remove dengan key model dengan menggunakan metode pop, dan akhirnya model pun hilang dari list item dictionary tersebut. Oke. Selain menggunakan function ini, kita juga bisa menggunakan pop item. Oke. Contohnya seperti ini. Item. Oke. Kemudian coba kita running. Dia tidak memiliki parameter di dalamnya, dan kita running. Oke. Dia mendelete atau meremove item paling belakang. Oke. Walaupun di versi Python 3.7 itu dia meremove random item di dalam list dictionary. Namun di sini kita meremove item list paling belakang. Oke. Sebagai contoh, kita misalnya di sini punya satu item lagi, tes. Oke, lihat simple. Ini pun tes. Kalau kita running, oke, dia meremove item paling belakangnya itu tes. Di sini tidak ada lagi tes. Oke, saya harap teman-teman mengerti sampai di sini. Kemudian selain ini kita juga bisa menggunakan keyword del. Oke. Berbeda dengan collection lainnya, data type collection lainnya, di sini kita bisa menggunakan del untuk meremove spesifik item yang ada di dalam list tersebut. Contohnya del d, oke, dengan list itemnya, contohnya tes. Oke, sama kita mau memanggil key-nya tes, kita running. Sini tetap kita print value d, variable d, kemudian di sini kita print lagi variable d-nya. Kita running. Perhatikan tes hilang dari list di sini, walaupun di atas ada. Contoh di sini kita remove model, misal kita running, model hilang dari list. Oke, tes tetap ada eksis di situ. Saya harap teman-teman mengerti sampai di sini. Kemudian kita juga bisa menggunakan keyword del seperti function-function lain, seperti data collection lain seperti list, tuple, dan set. Kita bisa mendelete semuanya langsung seperti ini, mendelete variable d dari memori langsung dengan menggunakan keyword del. Oke. Selain ini juga kita bisa menggunakan clear untuk remove isinya. Perhatikan di sini error karena kita sudah meremove variable d di memori dengan menggunakan keyword clear. Oke, d.clear. Oke, kita running. Oke, di sini meremove seluruh item yang ada di dalam list dictionary tersebut. Jadi di sini kosong akhirnya. Setelah kita clear. Oke, saya harap teman-teman mengerti sampai di sini. Kemudian untuk mengcopy data variabel dictionary ke variabel berikutnya, kita bisa menggunakan function atau metode copy. Oke, seperti ini. Contohnya, caranya seperti ini. Copy sama dengan d.copy. Copy. Ya. Lalu kita coba tampilkan chip. Kita running. Hasilnya sama seperti ini adalah hasil dari variabel d ketika kita print, yang bawahnya adalah variabel cp ini. Oke, dan value-nya, itemnya sama antara keduanya. Oke, kita berhasil mengcopy variabel d ke variabel cp. Oke, selain seperti ini, kita juga bisa menggunakan cara seperti ini. Contoh d, oke, langsung
menggunakan function dictionary. Oke, contohnya ya dictionary, kita menggunakan konstruktornya, kemudian D, lalu coba kita running, hasilnya sama. Oke, kita bisa menggunakan konstruktor dari dari kelas tersebut. Kita bisa menggunakan konstruktor dari kelas tersebut sama seperti kita menggunakan ini. Oke, atau metodenya. Oke. Kemudian kita masukkan variabel D sebagai parameternya. Oke, dan kita sudah mengcopy variabel D ke variabel CP. Makanya hasilnya di sini sama. Jika kita running lagi, hasilnya tetap sama. Oke, saya harap teman-teman mengerti sampai di sini juga. Kemudian selain seperti ini, apalagi yang harus kita bahas? Oke, hanya sampai di situ untuk mengcopy filenya. Kemudian ya, dictionary selain seperti kita bisa membuat nested atau dictionary bersarang gitu. Kalau di if itu kayak if di dalam if di dalam if. Begitu juga dengan dictionary, kita bisa membuat ini di dalam dictionary. Contoh, kita kopikan yang atas ini ya. Lalu kita paste di sini. Oke. Di sini kita punya dictionary dengan variabel D, oke, dengan isinya ini. Kemudian contoh, kita punya dua dictionary yang berbeda, atau tiga, kita bilang di sini D1, D2, dan D3. Oke. Kemudian di sini kita misalkan punya D besar ya sebagai value-nya. Kemudian setelah kita buat seperti ini, kita buat dia sebagai dictionary, kita kasih kurung di sini teman-teman. Lalu kita buat lagi di sini kurung biar lebih terbaca. Ini kita kasih tab. Ini kita hapus saja. Oke, bentar teman-teman ya. Kita delete biar cepat. Delete. Lalu ini kita copy ulang. Sedikit lama. Paste. Oke. Kita buat dia satu line saja. Atau boleh dua line, satu line saja. Nah, sekarang ini adalah sebuah dictionary dengan tipe data D. Di sini. Oke, labelnya. Oke, dengan isinya adalah sebuah dictionary di dalam dictionary. Oke, saya harap teman-teman mengerti. Nah, namun di sini kita harus memberikan ini sebagai string teman-teman ya. Dictionary-nya sebagai string. Jadi ini adalah dictionary dalam dictionary. Jangan lupa komanya. Oke, pemisah antara satu item. Jadi item di dalam dictionary ini adalah dictionary. Oke, item di dalam dictionary adalah sebuah dictionary juga. Saya harap teman-teman mengerti. Makanya kita buat seperti ini. Pemisahan antara item satu dengan item lainnya kita menggunakan koma. Untuk key-nya kita menggunakan string di sini. Oke. Kemudian ini adalah value-nya. Oke. Lalu coba kita print D besarnya. Kita print. Oke. Teman-teman, ini kita delete dulu. Lalu coba kita print D. Ada yang error. D sama dengan dictionary. Benar. Titik. Oh, ya. Di sini ya. Perhatikan di sini kenapa kita copy dari sini tadi. Ya. Di sini untuk pemisah antara satu teman? Untuk pemisah antara key dan value kita menggunakan titik 2 ya. Perhatikan. Oke. Kita berhasil menampilkan isi dari dictionary D ini. Oke, inilah dictionary bersarang. Kita bisa kasih enter di sini biar lebih bagus terlihat seperti ini. Oke, ya. Oke, saya harap teman-teman mengerti sampai di sini. Oke.
Oke, sampai di sini saya harap teman-teman mengerti penjelasan mengenai dictionary. Jika kurang paham, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar. Oke, nah sampai di sini kita sudah membahas empat collection dalam Python, yaitu list, tuple, set, dan dictionary. Oke, untuk teman-teman yang sudah paham bagaimana cara menggunakan functionnya, metodenya, bagaimana cara menggunakan setiap tipe data tersebut, nantinya teman-teman akan lebih mudah lebih paham apa yang dibutuhkan dari program teman-teman gitu loh. Contohnya kita menggunakan dictionary untuk ini, kita harus membutuhkan ini untuk ini. Jadi bisa mengatur sisi keamanan, sisi penggunaan memori, resource, dan lain sebagainya. Oke, saya harap teman-teman mengerti sampai di sini. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam presentasi saya atau pelajaran kita. Kurang lebihnya dimaafkan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya untuk terus update, kemudian like, dan juga jangan lupa komen, mau itu komen bertanya ataupun like dan lain sebagainya. Oke? Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Bye.